Perkenalkan, nama saya Flora Adelia Kalosa dengan NPM 2401101000018 dari kelas Bela Negara G171. Saya Wardatul Nabila dengan NPM 24011010043 dari kelas Bela Negara G172. Perkenalkan, saya Ifta Wabdanur Aini dengan NPM 24011010002 dari kelas Bela Negara G171. Perkenalkan, nama saya Tiara Catur Sukma Kristian dengan NPM 24011010013 dari kelas Bela Negara G171. Perkenalkan, saya Irvina Rai Kalisa dari kelas G171 dengan nomor NPM 24011010008. Perkenalkan, saya Nabila Azaria Indraini Putri dengan NPM 24011010028 dari kelas Bela Negara G172. Dan di sini terdapat dua teman kami yang dari UNESA. Polusi yang digunakan oleh kepangkatan inspektur polusi yang pernah digunakan oleh NPS. Seragam resmi oleh pasukan tentara BKR dengan kepangkatan letnan muda atau sebagai pembantu. Pada seragam tentara BKR sama dengan yang digunakan tentara PA karena beda seragam didapat semasa menjadi tentara PA. Sini ada promo yang dimiliki oleh Bapak Ahmad yang digunakan oleh masyarakat Tanah Abang untuk mendengar pada masa bersikap untuk mendengarkan pidato Utomo yang kemudian dihadiahkan kepada Utomo sebagai dengan menyanyi. Jadi di sini terdapat riwayat hidup pahlawan Muhammad Mangunkusumo, yakni pertama pahlawan Muhammad Mangunkusumo yang lahir di Sragen pada tanggal 5 Januari 1905. Nah, untuk penugasan dari pahlawan Muhammad Mangunkusumo sendiri adalah Wakil Ketua Kepala Jaksa Kalisosok Surabaya pada tahun 1931 dan menjadi asisten pidana Kecamatan Diwe di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1930. Nah, lalu peran Muhammad Mangunkusumo sendiri dalam Revolusi Surabaya di 1945 sendiri yang pertama adalah sebagai bendahara Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Jawa Timur yang pernah memimpin pasukan untuk mengambil paksa uang senilai 100 juta gulden pada masa itu. Nah, selanjutnya sebagai pemimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Jawa Timur bersama Muhammad Yasin dan juga Bung Tomo untuk memimpin pasukan merebut senjata tentara Jepang yakni Nippon. Di sini terdapat peran, lalu ada riwayat hidup dari Muhammad Mangunkusumo, lalu ada seragam yang digunakan terakhir kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang
sejarah Rumah Sakit Simpang Depo dulu. Jadi Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit yang tua yang ada di Surabaya. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1808 sebagai rumah sakit militer yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Dengles. Meski pada awalnya hanya melayani pasien militer, Rumah Sakit Simpang kemudian menjadi rumah sakit besar dan membuka layanan untuk masyarakat sekitar. Gambarannya adalah Di sini yaitu ada markas Kempetai, markas yang pernah dikuasai pejuang Ares-Ares Surabaya, menjadi salah satu tempat yang dibombardir oleh tentara sekutu pada tanggal 10 November 1945 sebagai akibat dari penolakan Ares-Ares Surabaya terhadap ultimatum atau ancaman tentara sekutu. Selanjutnya yaitu ada peta jalur pengungsian. Akibat dari pertempuran Surabaya, banyak masyarakat sipil maupun pejuang yang meninggal dan terluka yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Simpang. Masyarakat kota Surabaya mengungsi menuju ke arah luar kota, mulai dari Sepanjang, Krian, bahkan Mojokerto sehingga ke kota lain. Nah, di sini ada senapan mesin ringan dan senapan anti-tank yang digunakan pada saat perang yang bisa digunakan per seorang. Selanjutnya di sini ada dokumentasi pertempuran 10 November pada tahun 1945 di Surabaya. Selanjutnya di sini ada sepeda kuno yang digunakan pada masa perang pada pertempuran 10 November 1945, merek sepeda yaitu Gazette. Nah, kita akan memperlihatkan sekeliling lantai 2 edisi Museum 10 November. Nah, di sini terdapat senjata-senjata yang digunakan oleh pasukan untuk berperang pada pertempuran 10 November 1945. Di sini juga ada perampasan senjata pada 10 November 1945. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.